Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya kompensasi bagi kualitas kinerja karyawan. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprilia Trianti, bertempat tinggal di Jebres, Surakarta. Pada saat ini, saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret. Nah, setiap organisasi itu dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya manusia ini adalah hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Nah, sumber daya manusia yang potensial serta kemampuan modal yang besar dari perusahaan ini dapat mengantarkan perusahaan menuju kesuksesan. Mengingat bahwa sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting, maka pemeliharaan hubungan yang kontinu dan serasi dengan para karyawan itu menjadi sangat penting juga dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, sebelumnya kompensasi di sini merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individu sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Kompensasi ini penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi ini mencerminkan ukuran karya mereka di antara para karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kompensasi acap kali juga disebut sebagai penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Nah, bentuk kompensasi sendiri itu ada 3, berupa gaji untuk karyawan. Namun sebenarnya kompensasi ini diberikan perusahaan tidak hanya berupa gaji, namun bisa dikelompokkan menjadi kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Untuk kompensasi finansial langsung ini dapat berupa bayaran pokok seperti gaji, kemudian bayaran atas prestasi yang telah diberikan karyawan untuk perusahaan, juga dapat berupa bayaran insentif. Untuk kompensasi yang tidak langsung ini berupa tunjangan-tunjangan, asuransi, kesehatan, juga fasilitas lainnya yang diberikan perusahaan, seperti kendaraan, ruang kerja, dan lain-lain di luar gaji pokok, upah, dan bonus. Sedangkan untuk kompensasi non-finansial sendiri, kompensasi ini tidak berupa uang maupun tunjangan, melainkan kepuasan yang diperoleh oleh pekerja itu sendiri karena lingkungan psikologis dan fisik dari tempat kerjanya. Kompensasi non-finansial ini dapat berupa pekerjaan, seperti tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Bisa juga dalam bentuk lingkungan kerja, seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisor yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, ada beberapa tujuan kompensasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menghargai prestasi kerja. Jadi dengan pemberian kompensasi yang memadai ini, suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawannya. Dan selanjutnya akan mendorong perilaku-perilaku atau kinerja karyawan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Misalnya itu produktivitas yang tinggi. Kemudian bisa menjamin keadilan. Dengan adanya sistem kompensasi yang baik ini akan menjamin terjadinya keadilan dalam di antara karyawan dalam organisasi sendiri. Masing-masing karyawan ini akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan tugas yang dilakukannya, fungsi dan jabatan, serta prestasi kerja. Kemudian tujuan ketiga, mempertahankan karyawan. Jadi dengan sistem kompensasi yang baik, karyawan itu akan lebih survival bekerja pada organisasi tersebut. Nah, hal ini bisa mencegah keluarnya karyawan dari organisasi itu untuk mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Bisa juga mempunyai karyawan yang bermutu. Nah, dengan adanya sistem kompensasi yang baik, itu akan menarik lebih banyak calon karyawan, akan lebih banyak pula peluang untuk memilih karyawan yang terbaik. Kemudian bisa digunakan untuk pengendalian biaya. Jadi dengan sistem pemberian kompensasi yang baik ini akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen. Sebagai akibat, semakin seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan di tempat lain.
Nah, hal ini berarti penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru. Untuk tujuan yang terakhir yaitu memenuhi peraturan-peraturan. Jadi sistem kompensasi yang baik ini merupakan tuntutan dari pemerintah. Suatu perusahaan yang baik itu dituntut agar adanya sistem administrasi kompensasi yang baik pula. Selanjutnya terkait kinerja. Nah, jadi kinerja ini sendiri merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Nah, kinerja ini juga berarti hasil yang dicapai seseorang, baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Nah, kinerja seseorang ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, inisiatif, pengalaman kerja, dan motivasi karyawan. Hasil kerja seseorang itu akan memberikan umpan balik bagi orang itu sendiri untuk selalu aktif melakukan pekerjaannya secara baik dan diharapkan akan menghasilkan mutu pekerjaan yang baik pula. Nah, pendidikan ini mempengaruhi kinerja seseorang karena dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk berinisiatif dan berinovasi, dan selanjutnya akan berpengaruh juga terhadap kinerja mereka. Selain itu, lingkungan itu juga mempengaruhi kinerja seseorang. Situasi lingkungan yang kondusif, misalnya dengan adanya dukungan dari atasan, teman kerja, sarana dan prasarana yang memadai itu akan menciptakan kenyamanan tersendiri dan akan memacu kinerja yang baik. Nah, sebaliknya, suasana kerja yang tidak nyaman karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak adanya dukungan dari atasan, dan banyak terjadi konflik itu akan memberikan dampak negatif yang mengakibatkan kemerosotan pada kinerja dari karyawan tersebut. Nah, deskripsi dari kinerja ini menyangkut 3 komponen penting. Yang pertama itu tujuan. Dan tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel. Kemudian ukuran. Nah, ukuran ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah personel ini telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk itu, kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personal memegang peranan penting. Yang terakhir yaitu penilaian. Nah, penilaian kinerja reguler yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap personal. Nah, tindakan ini akan membuat personal untuk senantiasa berorientasi terhadap tujuan dan berperilaku kerja sesuai dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Berikut ini ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara individu. Nah, yang pertama ada kualitas. Dimana kualitas kerja ini diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas kerja yang dihasilkan, serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Kemudian kuantitas. Kuantitas ini merupakan jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kemudian ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu ini merupakan tingkat aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan. Bisa dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Yang keempat yaitu efektivitas, di mana efektivitas ini merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi seperti tenaga, uang, teknologi, bahan baku, yang dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima yaitu kemandirian. Nah, ini merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya secara mandiri. Yang terakhir yaitu komitmen kerja. Komitmen kerja ini merupakan suatu tingkat di mana karyawan itu mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor di mana tempat ia bekerja. Bagaimana sih cara meningkatkan kinerja karyawan? Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama itu dengan melakukan transparansi dalam penilaian kinerja. Nah, selain diakibatkan kurangnya mumpuni skill yang dimiliki oleh seorang karyawan, menurunnya performa karyawan ini juga dapat dipengaruhi oleh kesalahan sistem penilaian kinerja. Nah, masih banyak perusahaan itu yang menerapkan sistem penilaian kerja secara tertutup,
yang artinya karyawan itu tidak dapat mengetahui secara langsung bagaimana detail dari penilaian kerja mereka. Nah, bisa saja karyawan yang kerjanya kurang baik itu diberikan kenaikan gaji yang tinggi, sedangkan yang bekerja dengan baik kenaikan gajinya sangat minim. Nah, hal ini tuh soal ada penilaian suka dan tidak suka di dalam performa appraisal. Jadi, sebaiknya penilaian kinerja itu dibuat transparan dan akuntabel, sehingga karyawan itu juga dapat mengetahui mengapa ia mendapat kenaikan gaji yang paling kecil dibandingkan rekannya yang lain. Dengan demikian, karyawan ini tidak akan memiliki prasangka yang buruk terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu memenuhi hak karyawan. Nah, hak karyawan yang dimaksud ini meliputi gaji dan kenaikannya tiap tahun, serta tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, komunikasi, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja. Nah, jangan sampai terjadi kita lalai dalam memberikan hak-hak karyawan tersebut karena lupa. Misalnya, seorang karyawan ini baru saja direkrut di sebuah perusahaan, dijanjikan mendapatkan tunjangan BPJS Kesehatan dari perusahaan. Namun, hingga 3 bulan dia bekerja, itu masih belum juga didaftarkan tunjangan BPJS tersebut. Akibatnya, seorang itu tidak semangat dalam bekerja, kemudian bisa mencari pekerjaan lain yang menjanjikan mendapatkan tunjangan tersebut. Untuk cara yang ketiga yaitu bisa dengan memberikan reward dan punishment. Nah, pemberian reward dan punishment ini merupakan salah satu cara yang untuk meningkatkan kinerja karyawan yang mudah namun juga efektif. Nah, apabila seseorang karyawan ini kinerjanya unggul atau menghasilkan profit yang besar bagi perusahaan, maka tidak ada salahnya juga perusahaan memberikan penghargaan kepada mereka. Apresiasi semacam ini jelas akan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerjanya kepada perusahaan. Bentuk reward ini bisa berupa jalan-jalan baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri, seperti bonus uang atau bisa juga memberikan bonus perhiasan. Namun ada kalanya juga penghargaan ini tidak perlu terlalu personal atau berharga mahal. Misalnya bisa diberikan suatu voucher belanja atau kue bila karyawan mencapai target yang atau memberikan keuntungan bagi penjualan perusahaan. Kemudian cara yang keempat bisa dengan menawarkan jenjang karir. Nah, selain bonus dan kenaikan gaji, jenjang karir ini juga bisa menjadi motivasi kepada seorang karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Pemberian jenjang karir yang disertai dengan kenaikan gaji atau peningkatan insentif lainnya ini tentu akan membuat karyawan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan begitu, karyawan akan tentunya lebih semangat bekerja agar segera meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Namun, jika perusahaan tidak menerapkan karir yang berjenjang atau jenjang karir yang tidak jelas, maka bisa juga kemungkinan besar karyawan itu akan kehilangan motivasi kerja mereka, dan bisa juga mereka akan mencari peluang karir di tempat lain. Cara meningkatkan kinerja yang kelima yaitu memberikan training dan pelatihan. Nah, ada saatnya skill karyawan ini harus ditingkatkan lagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada. Oleh karena itu, perusahaan itu juga perlu mengadakan training dan pelatihan guna meningkatkan kinerja dari karyawan mereka. Training dan pelatihan ini diharapkan dapat menyegarkan dan menambah wawasan berpikir para karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, misalnya, apa sih pengaruh kompensasi terhadap kinerja dari karyawan? Jadi para tenaga kerja ini melakukan tugasnya di perusahaan, salah satunya itu karena mengharapkan kompensasi atau balas jasa dari perusahaan tersebut. Pada umumnya, kompensasi yang diberikan itu tentu tidak akan disamaratakan untuk semua karyawan atau tenaga kerja di perusahaan tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan terkadang itu ada karyawan yang merasa belum cukup dengan kompensasi yang diberikan untuknya, sehingga seringkali terjadi pemogokan kerja karena masalah kompensasi tersebut. Nah, kompensasi ini memang menjadi salah satu motivasi bagi karyawan itu sendiri untuk meningkatkan kinerja mereka kepada perusahaan, sehingga para karyawan ini akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kreativitas untuk perusahaan tersebut. Bagi mereka yang dapat terus meningkatkan kreativitasnya, maka kompensasi pun akan ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kinerja dan kreativitas karyawan tersebut.
Namun, bagi yang belum bisa meningkatkan kreativitasnya, kompensasi pun tidak akan diberi peningkatan, sehingga terkadang itu mengakibatkan frustasi bagi karyawan itu sendiri, dan akhirnya kinerja karyawan tersebut pun semakin menurun. Nah, jadi pada intinya itu semakin besar kompensasi yang diberikan kepada perusahaan, maka semakin tinggi pula usaha para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Dan begitu pun sebaliknya, apabila kompensasi yang diberikan kepada karyawan ini semakin rendah, bahkan di bawah rata-rata yang telah ditetapkan dalam hukum, maka akan semakin rendah juga kinerja yang diberikan karyawan untuk perusahaan tersebut. Karena mereka akan merasa bahwa kompensasi yang diberikan, baik kompensasi finansial maupun non-finansial, itu tidak sebanding dengan yang mereka berikan kepada perusahaan. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan karyawan tersebut berpindah tempat ke perusahaan lain. Sedangkan jika diberikan kompensasi yang semakin meningkat, karyawan tersebut itu tentu akan memberikan kinerja yang semakin meningkat pula di perusahaan tersebut tanpa berpindah ke perusahaan lain. Sistem kompensasi yang baik ini merupakan sistem yang mampu menjamin kepuasan para anggota perusahaan yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan akan memperoleh, memelihara, serta mempekerjakan sejumlah karyawan yang berkinerja tinggi untuk kepentingan bersama. Karyawan ini mempunyai berbagai macam harapan dari perusahaan, dan begitu juga organisasi terhadap karyawan. Sistem kompensasi finansial akan melengkapi prosedur untuk mengetahui tingkat pasar, penilaian jabatan, pembuatan, serta pemeliharaan struktur upah, serta akan memberikan manfaat kepada karyawan. Nah, sistem kompensasi ini mengandung sangat nyata yang mengomunikasikan di balik nilai instrumental mereka, filosofi, sikap, serta keinginan manajemen. Pemberian imbalan balas jasa itu atau penghasilan akan selalu dikaitkan dengan kuantitas, kualitas, dan manfaat jasa yang diberikan oleh karyawan bagi organisasi tempatnya bekerja. Hal ini tuh akan mempengaruhi seberapa jauh sih tujuan organisasi dapat dicapai. Bahkan dapat mempengaruhi juga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Ketika pemberian kompensasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaannya, maka tahapan selanjutnya yang diharapkan akan terjadi adalah peningkatan kinerja karyawan dalam organisasi tersebut. Ketika kinerja karyawan telah tercapai, maka perusahaan yang bersangkutan itu dapat mengukur sejauh mana peningkatan kinerja yang mereka capai juga. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Nah, sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Mbak Dianita Sarah, bertanya tentang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan bagi karyawannya. Jadi menurut saya itu faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi itu yang pertama penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jadi jika pencarian kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi itu relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi itu akan relatif semakin besar. Kemudian bisa dengan kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi yang akan diberikan itu semakin besar pula. Namun sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi yang diberikan kepada karyawan akan relatif kecil. Selanjutnya yaitu serikat buruh atau organisasi karyawan. Nah, apabila serikat buruhnya itu kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi itu semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh itu tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi juga akan relatif kecil. Selanjutnya yaitu produktivitas kerja karyawan. Jadi jika produktivitas kerja karyawan ini baik dan banyak, maka kompensasi yang diberikan akan semakin besar. Namun sebaliknya, jika produktivitas kerjanya buruk serta sedikit, maka kompensasi yang diberikan perusahaan itu juga kecil. Selanjutnya yaitu pemerintah dan undang-undang dan kepres. Jadi pemerintah dengan undang-undang dan kepres ini menetapkan
Besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha itu tidak sewenang-wenang dalam menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan mereka. Pemerintah ini berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang perusahaan sendiri. Selanjutnya, faktor biaya hidup atau cost of living. Jadi, apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah itu juga akan semakin besar pula. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah itu juga akan relatif kecil. Seperti tingkat upah di Jakarta itu lebih besar daripada di Bandung, karena tingkat biaya hidup di Jakarta itu lebih besar daripada di Bandung. Faktor selanjutnya yaitu bisa karena posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan yang lebih tinggi itu tentunya akan menerima gaji atau kompensasi yang lebih besar pula. Sebaliknya, jika karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah ini akan memperoleh gaji atau kompensasi yang kecil. Hal ini wajar tentunya karena seseorang yang mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab yang besar itu harus mendapatkan gaji dan kompensasi yang lebih besar pula. Kemudian bisa karena pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan karyawan itu lebih tinggi dan pengalaman kerjanya lebih lama, maka gaji atau balas jasanya itu tentunya akan semakin besar pula, karena kecakapan serta keterampilan mereka itu akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerjanya kurang, itu tentunya gaji dan kompensasinya akan kecil. Faktor selanjutnya yaitu kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional ini sedang maju, maka tingkat upah atau kompensasi itu akan semakin besar pula, karena akan mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju atau mengalami depresi, itu maka tingkat upah itu juga tentunya akan rendah, karena terdapat banyak sekali pengangguran. Faktor yang terakhir itu yaitu jenis dan sifat pekerjaannya. Jika jenis dan sifat pekerjaannya yang sulit dan memiliki resiko yang tinggi seperti finansial dan keselamatan yang besar, itu akan meningkatkan tingkat upah atau balas jasanya semakin besar. Karena hal itu membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Namun, jika jenis dan sifat pekerjaan itu mudah dan resiko finansial kecelakaannya kecil, maka tingkat upah atau balas jasanya itu biasanya relatif rendah pula. Selanjutnya, terkait pertanyaan yang kedua dari Mbak Dini Angelita mengenai apakah ada perbedaan kinerja karyawan tetap dan karyawan kontrak itu sehubungan dengan perbedaan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan itu tentunya akan ada posisi karyawan kontrak dan karyawan tetap. Karyawan kontrak itu karyawan yang atau tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan namun dengan batas waktu tertentu. Misalnya hanya dengan 3 bulan lamanya bekerja. Sebaliknya, selebihnya itu tergantung pada perusahaan apakah ingin memperpanjang waktu kontraknya dengan karyawan tersebut atau tidak. Sedangkan karyawan tetap itu karyawan yang dipekerjakan di perusahaan tersebut tanpa adanya batasan waktu. Nah, karyawan tetap dalam perusahaan itu tentu akan merasa aman karena tidak akan ada batasan waktu berapa lama ia bekerja di perusahaan tersebut. Mereka tidak akan diberhentikan dengan alasan kontrak antar perusahaan itu telah habis. Nah, jadi mereka itu hanya tinggal terus meningkatkan kinerjanya untuk mencapai peningkatan karir di perusahaan tempat ia bekerja, sehubungan dengan kompensasi yang diberikan pula untuk karyawan tetap yang berbeda dengan karyawan kontrak. Untuk karyawan tetap itu biasanya mereka akan diberikan kompensasi finansial tidak langsung seperti tunjangan, asuransi, kendaraan, maupun fasilitas lainnya. Terutama peningkatan jenjang karir yang akan menyebabkan peningkatan kompensasi finansial langsung pula seperti peningkatan gaji pokok, bonus, dan sebagainya. Dan tentunya kerja mereka di perusahaan tersebut sudah terjamin karena adanya berbagai kompensasi yang diberikan kepada karyawan tersebut, namun tidak diberikan kepada karyawan kontrak. Nah, salah satunya adalah peningkatan jenjang karir, tunjangan, dan sebagainya. Sehingga karyawan tersebut itu terus termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka dalam perusahaan di mana tempat ia bekerja.
Berbeda halnya dengan karyawan kontrak yang tentu saja akan selalu merasa khawatir dalam bekerja, terutama apabila sudah mendekati batas waktu penghabisan kontraknya. Karyawan kontrak itu tentunya mereka akan merasa khawatir mengenai diperpanjang atau tidakkah kontrak mereka di perusahaan tersebut. Dan mereka pun tidak akan mendapatkan kompensasi tunjangan ataupun kompensasi finansial tidak langsung lainnya. Hal ini sehubungan dengan masa kerja karyawan kontrak yang terbatas, sehingga perusahaan tidak memungkinkan untuk memberikan uh, kompensasi tunjangan atau kompensasi tidak langsung itu semua. Sehingga hal ini akan menjadi beban untuk mereka sendiri dalam kinerjanya terhadap perusahaan. Berikut untuk pembahasan saya pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.